Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam pembelajaran pada hari ini dengan daring. Intinya kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk mengawali pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dipimpin salah satu orang berdoa. Silakan mulai. Doa cukup ya. Nah, pada hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, nggak apa-apa. Ya, pada materi hari ini kita akan membahas tentang menghindari dosa-dosa besar. Ya. Kemudian kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu menghayati kewajiban menghindari perilaku dosa besar. Yang kedua, ya, menghindari dampak negatif akibat perbuatan dosa besar, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas, dan mencuri. Kemudian memahami dosa besar, yaitu yang seperti tadi ya. Kemudian langsung saja kita ke materinya ya. Yang pertama itu pengertian perilaku mabuk-mabukan, narkoba, judi, zina, pergaulan bebas, dan mencuri. Yang pertama, perilaku mabuk-mabukan itu dapat dimengerti sebagai kegiatan mengkonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi. Maksudnya gimana itu? Maksudnya ya ketika mabuk-mabukan kan kita kan lupakan segalanya, pikiran kita kan tidak dikontrol kan. Nah, itu disebabkan lalai itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian narkoba adalah bahan dan zat mempengaruhi kondisi kewajiban seseorang tentang pikiran, perasaan, dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Nah, dalam penggunaan narkoba ini sebagai muslim, sebagai manusia Islam, kita itu tidak boleh mendekati narkoba, karena narkoba itu termasuk dosa besar dan itu akan berdampak negatif pada, tidak langsung berdampak tapi itu akan dalam kesehatan tuh bisa kamu umur 40 tahun, 50 tahun tuh akan terasa. Kemudian judi. Nah, ini judi. Siapa yang judi? Siapa yang pernah judi? Ayo, ngaku. Ya enggak ya? Insya Allah baik semua di sini ya. Judi itu dalam Al-Quran disebut dengan istilah al-manhar, al-manar, yang dimengerti yang berarti mudah atau maksudnya mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah. Maksudnya apa? Ketika kita bermain contohnya kartu yang bukan kartu tapi itu dilandasi dengan adanya uang, adanya harta yang kita judikan di dalamnya, itu tidak boleh juga ya. Kemudian pergaulan bebas. Nah, ini sering terjadi di remaja-remaja pada saat ini ya. Pergaulan bebas itu adalah interaksi dalam tingkah laku yang tidak mengikuti aturan-aturan agama atau perilaku dalam keseharian secara bebas tanpa batas. Nah, pergaulan bebasnya apa? Ketika kita tidak ikut di dalam sebuah, atau kita tidak tahu apa itu pergaulan bebas atau gimana, itu kita akan keseret ke jurang-jurang pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Itu bebas banget tuh, sekamar, belum ada ikatan nikah. Nah, ini termasuk zina itu dilarang ya, dan termasuk dosa-dosa besar ya. Kemudian mencuri. Nah, ini sekarang sering terjadi di kota-kota besar ya. Mencuri adalah mengambil barang seorang secara sembunyi-sembunyi. Nah, kita sebagai siswa, sebagai pelajar,
ya kita mencontohkan yang baik kepada masyarakat ya. Kita itu tidak boleh mencuri kalau tidak punya atau gimana gitu, kita pinjem, minimal kan pinjem ke temannya, atau kita ingin itu jangan mencuri ya. Kemudian zina, nah ini dampak ya berkaitan dengan itu pergaulan bebas itu ya. Kemudian zina itu adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa nikah. Nah, bukan pasangan suami istri. Nah, ini gimana maksudnya ya? Gimana ya? Ketika kamu sama teman cewekmu itu berpacaran atau gimana gitu kan, itu kan nggak boleh gitu kan, masih belum ada ikatan, masih belum mahramnya. Nah, itu tidak boleh, apalagi sampai berduaan gitu ya di kamar atau di mana gitu ya, nggak boleh ya. Udah paham anak-anakku? Insya Allah paham ya. Kemudian akibat perbuatan dosa besar. Nah, ini akibatnya itu mendapatkan hukuman dari Allah nanti di akhirat. Jadi kalau tidak ada hukumannya di dunia, maka di akhirat itu akan dibalas. Pasti setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dibalas di akhirat. Kemudian mendapatkan cemoohan dari masyarakat. Nah, ketika kita melakukan dosa besar, contohnya zina tadi ya, nah itu bagaimana tanggapan masyarakat ya? Orang tua kalian akan malu, menanggung malu gitu ya, kalian disekolahkan kok kayak gitu ya. Kemudian hatinya tidak akan mengalami ketenangan dan keteraman. Nah, orang yang melakukan dosa besar itu hatinya tidak tenang karena kepikiran terus, ketergantungan terus, akan ingin terus gitu. Jadi ibaratnya, nah aku berbuat gini, mau jadi apa saya masa depannya gimana gitu, atau kalau aku berbuat dosa pasti di akhirat pasti akan disiksa atau gimana gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian hikmah memperoleh dan menghindari perbuatan dosa besar adalah terhindar dari kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh buruk orang yang mabuk, mencuri, judi, narkoba, pergaulan bebas. Nah, jadi kita menghindari zina itu, kita menghindari perilaku perbuatan dosa besar itu. Nah, ini kita akan terhindar dari semua yang tadi, contohnya judi, zina, narkoba tadi, kita akan terhindar dan kita itu akan kita itu akan hatinya itu akan senang gitu, tentram gitu ya. Ini terhindar dari cemoohan masyarakat. Nah, ketika kamu menghindari perbuatan itu lah, di masyarakat tuh kamu akan terlihat baik gitu kan. Di masyarakat, oh iya si fulan anaknya itu baik banget, rajin sholat, tidak pernah gini gitu ya. Dan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Nah, itu ya. Jadi inti dari menghindari perbuatan dosa besar itu adalah intinya itu kita itu menjauhkan diri dari segala perbuatan yang akan membuat dosa besar gitu. Dosa kecil pun kita itu tidak boleh, dosa kecil itu kita melakukannya tidak boleh, apalagi dosa besar. Nah, saya harap anak-anakku semua udah paham ya. Ada pertanyaan mungkin nanti bisa itu ditulis ya. Kemudian terima kasih atas partisipasinya teman-temanku semua. Saya Bapak Permendinata Gisandi, NIM 19311, izin undur diri ya. Semoga materinya bermanfaat. Kita akhiri pelajaran pada hari ini, pada saat ini dengan bacaan basmalah, bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.